Baiklah, terima kasih kepada kata sambutan dari Bapak Markus Dalon. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada beliau. Berikutnya, kata sambutan akan disampaikan oleh perwakilan Bupati Kabupaten Bengkayang kepada Pak Yan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang pertama, Pak Bupati menyampaikan salam dan mohon maaf tidak bisa hadir pada acara yang baik ini. Hari Kamis yang lalu beliau memerintahkan saya untuk hadir, berdisposisi untuk dan WA untuk hadir dan titip salam dengan rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat Bengkayang yang ada di Pontianak. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Dewan Kabupaten Bengkayang, Pak David SH. Sudah kenal semua kan? Yang kita banggakan, kita hormati Pak Alexander SAG, beliau anggota Dewan Provinsi Jakarta Barat, juga punya komitmen untuk hadir. Yang sama-sama kita hormati juga Pak Markus, saya panggilnya Markus Delon, artis kan? SEMSI, beliau Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Transmigrasi. Ada 4 atau 5 menteri yang ada hubungan dengan beliau ini. Yang kami hormati Pak Alexander juga sana, SAG juga ya? SS, MPD. MPD, ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Bapak Ibu Pembina, ada Bu Herdawati, dihormati. Penasehat Pak Yakobus Julian Nilis, Esos Messi, Emsos ya. Ketua Panitia yang hormati dan seluruh Ketua Umum MKB Ilsadai Trikotomi dan seluruh pengurus yang berlantik. Selamat siang, Adil Katalino, Becupeng Surga, Basangat Kajubata. Arus. Agut Kabatu Ampar, Parampayut Kaukah Tangang, Bapama Kasangkaru. Terima kasih dan tidak henti-hentinya saya mengajak Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini untuk terus menaikkan puji dan syukur kita diberi kekuatan, kesehatan bisa hadir di Hotel Merpati ini dalam kondisi sehat walafiat guna mengikuti pelayanan Paskah dan pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang periode 2024-2026 dan Des Natalis MKB Kabupaten Bengkayang. Pada hari ini kita semua bahagia dan sudah mendapat banyak pencerahan dari Pastor Dr. Romo Pras yang menurut saya memang pas ini Pak Among, saya panggil Among untuk memanggil pastor ini. Pastor ini memang motivator dan moderat dan bersemangat. Beliau ketika menjadi mahasiswa sering ke rumah. Saya bilang ini susah. Romo gembala, pergi ke dombanya, saya bilang. Tidak. Saya lagi pusing urus disertasi. Sebenarnya kalau beliau ada, saya akan ngomongkan tadi. Saya mau ketemu Pak Dian, mau ketemu Ibu. Begitu seorang pastor, Romo yang kita hormati, kita banggakan, dengan rendah hati ketika dia haus ilmu. Adakah dengan para mahasiswa yang S1 datang begitu kepada orang tua, datang kepada dosennya? Jangan-jangan banyak merokok, santai di jalan reformasi. Santai di mana-mana. Ya. Lalu Pak Bupati saya tanya, Pak ada arahan, sampaikan pesan selamat kepada pengurus dan tolong menjadi organisasi yang modern, yang profesional. Ya. Lalu apa saya catat arahan beliau. Selanjutnya buat program yang bisa dilaksanakan, yang real dan berdampak kepada masyarakat.
Dan tolong anggotanya memang harus solid. Ada 3 perintah beliau. Satu lagi, cepat selesai kuliah dengan nilai yang membanggakan Kabupaten Bengkayang, dan jaga nama baik Kabupaten Bengkayang di Pontianak. Itu pesan beliau. Jadi selanjutnya, saya juga aktivis mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Saya alumni Pisipong. Tahun masuk 90, selesai 95. Mungkin mahasiswa ada yang belum lahir 95. Tahun 92 saya jadi ketua 1 Badan Perwakilan Mahasiswa Pisipong. Ketika itulah kami mendapat banyak kesempatan, saya, Pak Dewan, karena kita pergi ke UGM, Undip, ONS, Undri, suruh latih nari. Karena kontingen itu berangkat, kami seminar dan menari, capek nari, badan rasanya kena pukul orang, badan menari, latih nari. Karena kita bawa mahasiswa, sakit nari, latih nari. Tiap malam, itu pun badan keruk, mau latih nari. Ya, keras. Lalu karena aktif, saya dapat beasiswa dari Unilever tahun 92 sampai 94. Waktu itu cuma 1 orang mahasiswa Untan yang dapat, Unilever 1, Pertamina 1. Saya dapat karena aktif di mahasiswa. Dan saya mendapatkan memang nilai bagus, organisasi bagus, hubungan komunikasi bagus dengan para dosen dan yang lain. Dulu kalau kita demo kena tangkap, Jawa Orde Baru. Lalu karena aktif di kampus, saya diminta teman-teman saya, kalau saya GMKI. Saya dipilih dari ketua GMKI cabang Kalimantan Barat 9496. 9496 saya juga pengurus KNPI provinsi bersama Jul Padli dan Profesor Edi Surapta. Disitulah kita belajar bagaimana tadi komitmen, bagaimana bisa trust orang kepada kita, bagaimana komunikasi. Kita ketemu Pak Kapat, Pak LH Kadir, Pak Kalalo, dan sulit. Ketika saya menjadi pengurus organisasi, jangan kita ketemu orang tua, kita menggurui. Pak gini. Kalau ketemu orang tua, bertanya. Dan saat itu, waktu kami 95, salah satu penggagas dan pendiri Forum Komunikasi Mahasiswa Pedalaman Kalimantan Barat saya. Saya disuruh jadi ketua, saya bilang jangan. Saya sudah di GMKI dan KNPI. Kami tunjuklah Christoporus Popo, orang Ketapang, jadi ketuanya. Saya sekretaris. Penasihatnya Pak Peter Herman, baru selesai doktor waktu itu. Dan pertemuannya di rumah adat, Jalan Stoyo, karena tidak ada uang. Mau minum aja aqua pikul dari mana-mana. Sekarang sumber daya kita adalah luar biasa. Ya, bupati hampir seluruh kabupaten ada orang Dayak, ada orang kita. Maaf ya kalau orang Muslim ya, ada orang Melayu. Ya. Dewan yang duduk di depan kita, Dewan Provinsi kawan kita orang Bengkayang, sama diri, sama Lantan. Ketua Dewan dari Jawa Babang. Begitu cepat perubahan dapat. Kemajuan kita kalau diberi kesempatan. Rapat pun susah, tidak akan di hotel kami. Nah, potensi kita banyak. Dulu paling kali ketemu dengan orang PDI waktu itu, Pak Kapat, Marco Resentong, termasuk Pak Herman Ipo, beliau dosen. Termasuk ngajar kami demo. Jangan lihat Pak Ipo gitu, kalau demo garam. Betul. Yang kumis-kumis, jago demo. Kami diajar mereka demo-demo dulu. Ya, tapi demo yang baik, memperjuangkan hak-hak orang pedalaman yang memang tidak disentuh. Kami buat organisasi, Pak Dewan tadi, Pak Alex sempat ngomong dengan saya. Ini sebetulnya di bidang apa tadi ya? Bidang. Ini tambahan dari saya ya, sebagai pengalaman ya. Bukan di bupati tadi yang pertama. Bidang divisi pengembangan organisasi dan PSDM. Mungkin nanti ada koordinator per kecamatan sehingga bisa kontrol anggotanya masing-masing. Betul kata Pak Dalan. Pak Dalan tidak bisa marah, emosi karena mahasiswa banyak yang hadir sedikit.
Tapi Pak Bupati tidak begitu pikirannya tadi. Salam kepada Bapak kawan-kawan ya. Kalau ada koordinatornya mungkin bagus. Kami dulu buat koordinator forum komunikasi. Sintang siapa, ini siapa. Sambas paling sulit mau mencari mahasiswa orang Dayak pada saat itu. Dan kita dia bicara ini agama bagaimana siapa dari pedalaman. Saya ingat Muksin, ingat Ayadi. Itu zaman-zaman kami mahasiswa dulu. Ingat Yoyo, Pak Paran. Susah nyari orang Sambas yang orang Dayak kuliah di hutan. Pada saat itu sangat susah. Pertemuan gagah-gagah, jalan kaki semua. Kecuali Pulau Yoyo yang sama lantar. Dia rupanya orang Dompeng, ada motor deh. Ya, termasuk Sudarman, Pak Darman yang di Jagoy. Itu zaman-zaman kami. Ya. Lalu karena saya aktif di organisasi, ya, saya ada punya teman. Dia kalau ketemu orang tua, dia banyak cerita. Kalau kita ini mau ketemu orang tua, kita minta pendapat, jangan kita mengajari. Akhirnya saya tidak berteman sama dia lagi. Walaupun akhirnya dia sempat jadi ketua dewan. Bapak Ibu sekalian, jadi teman-teman mahasiswa. Siapa yang dari ekonomi? Fakultas Ekonomi Tanjung Pura. Jurusan prodi apa? Semester berapa? 4. Dari manajemen tidak ada. Ibu kebetulan dosen manajemen di S1 ngajar, S2 ngajar, dan ketua program studi yang depan ini. Program studi doktor ilmu manajemen itu Maria Kalis, mantan pacar saya. Ya. Jadi kalau mau masuk S2, S3 saya bisa bantu. Tapi kalau masuk S1 minta maaf, karena kewenangan beda. Ya, asal serius. Ada masalah kasih tahu. Asal memang akal mahasiswa lain sekarang. Kalau kami dulu pada bid walaupun sekarang udah duduk pakai mobil dinas segala macam, jalan kaki juga kuliah dulu. Yakin saya. Ya pada bid ya. Jalan kaki, ada motor kan? Ada juga ya. Kalau jaga punya modal misalnya. Ya. Saya ingat tadi Pak Pastor, mimpi menurut Soekarno, gantungkanlah cintamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh di antara bintang-bintang. Benar itu. Masih nyangkut. Saya tidak apa-apa sedikit. Yang baju merah tidur, banyak nyanyi tadi ya. Nyanyinya bagus, ya, salut. Nah, mantap, ya. Boleh diundang Pak Dewan kalau ada acara, ya. Lalu, tidak apa-apa, saya bagi pengalaman. Tantangannya beda sekarang. Beda tantangannya sekarang. Peluang area sekalian banyak. Dari Visipol ada nggak Visipol? Visip. Berdiri. Nilainya berapa? IPK-nya? BK. 3,73. Hebat. Yang sana? 3,8. Bagus. Tadi Romo mungkin kena lain pandangan. Kalau saya lain. Dari pegawai negeri, ya. Kalau IP-nya 4, ketika adik-adik nanti melamar tes pegawai negeri, dia disandingkan nanti nilainya sama, grade misalnya benar 80. Nanti dilihat IPK-nya. Kalau IPK-nya ada yang 4, ternyata nilai yang sama ada 2,3, maka pemerintah akan ngambil yang 4. Jadi penting juga IPK. Ya, tentu disertai dengan karakter kita yang baik. Ya. Lalu kalau saya melihat harus tinggi iman, Bapak adik-adik sekalian, yang ke gereja, yang ke masjid. Tinggi ilmu, jangan baca tetok terus. Lihat tetok, tapi ada manfaatnya dengan hubungan studi dengan organisasi dan tinggi pengabdian serta kompetensi sosialnya. Ya, bagaimana bergaul, komunikasi tadi itu penting. Ya, ini lihat tetok KDM terus. Ya. Jangan nonton ijazah palsu, ijazah apa? Itu urusan sana. Ya. Tidak usah. Bagaimana kita mendapat ijazah yang jelas,
kuliah yang benar. Tahu berapa IP-mu? 2, nah, naikkan ya. Nanti saya bilang Pak Rektor. Pak Rektor kawan saya, mantan Rektor kawan saya, Pak Rustam, Pak siapa Rektor? Firdaus, Pak Sohir. Nah, nanti saya titip kawasan. Kebetulan saya ini udah semester jangan semester 14 kira kepada saya. Oh, udah cuci gudang ya? Tidak apa-apa. Aktif organisasi tapi nilai, maka tinggi ilmu tadi. Jadi nilai kita juga harus tinggi, ya. Tapi hati juga kita harus baik. Murid Yesus tidak banyak Pak Dalun, 12 orang. Kalaupun satu pengkhianat ya dari orang-orang aliran ya, Alkitab. Ya. Dan menurut Arnold J20, sejarawan Inggris, menyatakan orang yang kreatif tidak banyak, sedikit. Nah, mudah-mudahan yang datang ini adalah orang yang kreatif, yang inovatif, dan bisa merubah, memajukan MKB, membantu Bengkayang lebih baik ke depan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang, Adil Katalino, Bicemil Surga, Basengat Kajubata. Agun Kabatu Ampar, Barumpai Kau Katangan, Bapama Kasangkaru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yan atas kata sambutannya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak David SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya ini tadi harusnya kalau saya dikasih kesempatan saya dulu, baru penutupnya Pak Ian yang mewakili Bupati. Tapi tidak apa-apa lah. Terima kasih. Yang saya hormati yang mewakili Bupati, staf ahli doktornya. Yang saya hormati Dewan Provinsi Dapil Bengkayang Singkawang, yang saya hormati Ketua SAB Pak Galon, yang saya hormati hadir juga bersama kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Pak Ketua MKB yang baru, siapa namanya? El Sadaya. Oh, kayak nama gereja nih. Yang saya hormati beserta pengurus IMKB seluruhnya, yang saya hormati masyarakat Kabupaten Bengkayang yang hadir bersama kita di ruangan ini. Selamat pagi menjelang siang. Adil Katarino Becuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Pertama-tama tentu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa hadir dan bertemu di ruangan Cempaka di Hotel Merpati ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Saya atas nama Ketua DPRD dan juga atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada pengurus atas pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang periode 2024-2026 dan Disnatalis Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang. Terima kasih kami sudah bisa hadir. Pertama-tama saya ingin memberikan sedikit pandangan kepada adik-adik mahasiswa atau teman-teman lah
karena saya juga masih muda, belum tua. Baru 36 tahun saya nih. Asal dari Jagoi Babang nih saya nih. Jadi saya nih patut berbangga juga karena saya orang pertama yang Dayak Bedayu menjadi ketua DPRD Kabupaten Bengkayang. Ya, saya sedikit berbangga ya. Baik Bapak, Ibu ataupun teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya melihat di kesempatan yang luar biasa ini, adik-adik kita sangat bersemangat tentu untuk kegiatan pelantikan pada hari ini. Terima kasih, acaranya luar biasa. Semoga saya berharap yang ketua yang baru nanti bisa memberi dampak yang positif bagi teman-teman, khususnya mahasiswa yang ada di Pontianak yang dari Kabupaten Bengkayang. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya harus dimulai dari kita sendiri, Pak Ketua yang terhormat. Kita harus mulai dari sesuatu yang kecil, jangan dulu pikir yang besar-besar. Saya pikir sudah berpengalaman dan sepertinya ketua yang baru ini sangat berani, ya dah. Baru aja dikasih kesempatan untuk pidato dan menyampaikan aspirasi di depan kita, ya dah. Di depan yang mewakili bupati dan anggota DPRD dan ketua DPRD, ya dah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Sudah dipikirkan bagi mahasiswa, terkhusus mahasiswa Kabupaten Bengkayang. Jadi harapan saya semoga ketua yang baru semangatnya menyala untuk IMKB ini yang lebih baik lagi, nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya lebih meriah lagi, terus bisa mengundang teman-teman mahasiswa yang lain supaya bisa lebih ramai lah. Ya, kalau bupati hadir, kalau kurang ramai, kurang bersemangat gitu Pak. Kalau ramai, ya bupati pasti semangat tuh. Saya juga berharap tadi ramai, biar orang tuh kenal dengan ketua DPRD. Karena pertama kali saya datang kan, Pak Dalan bilang, kenalkah sama orang ini? Dia nggak kenal. Mungkin karena kita, ya wajar lah kita belum jalan kemana-mana, saya juga masih baru belum setahun juga dilantik menjadi ketua DPRD, masih baru lah. Jadi sekarang lihatlah puas-puas, biar nanti ketemu jalan kita tegur sapa, ya nah, seperti itu. Biar lebih akrab lagi seperti itu. Jadi mungkin ini yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam kedatangan atau penyampaian dari kata-kata saya masih ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak atas kata sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan yang terakhir dari Bapak Alexander S. Agit selaku Dewan Provinsi Kalimantan Barat. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi menjelang siang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata. Harus. Yang saya hormati staf ahli, mewakili bupati yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang,
atau yang mewakili, yang saya hormati pengurus yang saat ini sudah dilantik, pengurus IMKB, yang saya hormati para mahasiswa Kabupaten Bengkayang, serta yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hadir pada hari ini. Pertama, kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan bahwa kita boleh diberi berkat, diberi karunia dapat hadir di ruangan ini untuk melaksanakan acara pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang. Ini luar biasa. Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai pengurus kemahasiswaan. Ini mohon ditingkatkan kembali. Dan tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Ian, ini kelihatan bertahun-tahun semangatnya luar biasa, tapi fisik kehadirannya loyo. Boleh saya katakan loyo, kenapa? Mungkin kita bisa belajar dan terus belajar bagaimana organisasi itu bisa berkembang, bisa berdiri, bisa kuat. Itu perlu ibarat pohon, perlu akar dan ranting yang kuat, yang kokoh. Oleh karena itu, pesan saya kepada pengurus yang baru, bentuk kepengurusan setiap kecamatan, agar ke depan segala sesuatu yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Kehadiran kita semua itu memberikan semangat baru dan program kerja yang lebih baik ke depan. Bentuk pengurusnya itu setiap kecamatan itu perlu ada koordinator kecamatan. Ini mungkin masukan bagi pengurus yang baru, ya. Karena kalau saya mengamati, mahasiswa ini adalah ujung tombak masa depan. Kenapa demikian? Karena mungkin yang tua bakal meninggalkan nama, yang muda akan berlanjut. Putar roda itu tetap berputar, kata orang. Berkelanjutan, kata Pak Dalem. Ini pula berkelanjutan, ketawa pula saya nih, apa maksud Pak Dalem ini? Ya, mudah-mudahan lah. Jadi sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya, karena mungkin para mahasiswa belum mengenal saya. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alexander. Saya berasal dari Kecamatan Samalantan, Desa Tumiang, ya. Saat ini saya diberi amanah oleh rakyat Bengkayang dan Singkawang mewakili Kabupaten Bengkayang yang kedua periode. Terima kasih kepada para mahasiswa, Bapak Ibu yang telah mendukung, mendoakan saya sehingga saya terpilih kembali untuk mewakili Bengkayang Singkawang jadi dewan. Ya. Sebelum saya menjadi dewan, boleh saya bercerita sedikit tentang pengalaman hidup saya. Saya sebelum jadi dewan, saya tenaga honor di kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dulu tukang supir. Supirnya kepala dinas, yaitu Pak Samuel. Ya. Dari 2012 saya selesai kuliah. Saya kuliah di Nyarongkop dulunya. Dulu IP Malang. 2008 saya masuk kuliah. 2012 saya mendapatkan SK baru, sertifikat yang menjadi dasar saya hidup. Ya, itu dia. Selama 6 tahun saya honor, saya mencoba merubah kehidupan
yang lebih layak menjadi manusia, bahwa kita jangan ragu kalau kita ada niat baik. Saya mencoba mencalonkan diri jadi Dewan Provinsi. Puji Tuhan, masyarakat memberikan amanah, Tuhan merestui. Jadi sangat aneh bahwa saya sarjana agama bisa kerja di kantor gubernur di bidang anggaran. Di bidang anggaran kemarin tuh. Aneh dan bin ajaib lah misalnya. Itulah Tuhan mengutus saya, mungkin ya. Tuhan memberikan kesempatan sebelum saya dewan, saya diberi anugerah supaya belajar dulu terhadap pemerintah. Di sana saya belajar dan belajar, oh begitu rupanya, bahwa daerah kita mau maju harus ada perwakilan dan harus ada orang-orang yang betul-betul peduli terhadap daerahnya. Ya. Sampai sekarang saya buktikan bahwa Tuhan merestui itu. Saya bekerja dengan baik. Kemarin sempat mau maju bupati, tapi tidak dapat rekomendasi. Ya, kita memberikan kesempatan Pak Darwis 2 periode. Ilmu pendidikan bagi saya itu hanyalah sebuah, ibarat kata SIM. Kalau kita punya SIM itu boleh saja mengendarai kendaraan apa saja. Begitu juga dengan kita kuliah, sarjana apapun kita, kalau kita bekerja dengan baik, saya yakin dan percaya akan indah semuanya. Jadi oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi ini, pesan saya, jangan malu dan terus belajar agar ke depan apa yang Bapak Ibu adik-adik cita-citakan dapat terwujud dengan baik. Itu harus ada tekad yang kuat dan semangat yang luar biasa. Itu adalah salah satu perjalanan karir saya. Jadi saya sudah bekerja di lembaga DPRD baru 6 tahun. Belum nyampe 6 tahun, 5 tahun lebih. Mudah-mudahan saya mohon doanya kepada para mahasiswa sehat, dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Ya. Karena tanpa dukungan doa Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saya tidak bisa menjadi apa-apa. Itu. Nah, terus keluarga saya sudah berkeluarga. Baru 1 istri. Karena dalam firman Tuhan itu tidak boleh terpisahkan satu untuk selamanya. Baru 1 istri. Nah. Sudah 3 anak. Anak saya laki-laki semua. Nah, sudah tua saya ini. Udah 40 tahun. Jadi saya tadi pas masuk mendengarkan kor yang begitu merdu, saya teringat waktu seminari, dan saya dulu di seminari menengah Nyarongkop. Ya, saya SMP, SMA di Nyarongkop. Kuliah pun di Nyarongkop sampai tidak tamat. Tamatnya di Santo Agustinus. Ya, tamatnya di situ. Nah, ya. Jadi adik-adik sekalian yang baik pada hari ini, bahwa mudah-mudahan pengurus yang baru saya dilantik, saya tadi melihat struktur kepengurusan itu, saya jadi pembina. Betul nggak? Luar biasa. Saya diberikan amanah yang baru menjadi pembina. Jadi kepada adik-adik mahasiswa, kalau ada kesusahan atau kesulitan apapun yang dihadapi di depan kita, silakan komunikasi dengan saya. Ya, saya selalu terbuka. HP saya selalu aktif. Siapapun yang WA tetap saya balas. Apalagi dari perkumpulan kita mahasiswa Bengkayang ataupun orang Bengkayang,
kita tidak berpikir yang negatifnya, tidak berpikir yang positifnya, tapi kita berpikir kalau bukan kita siapa lagi. Oleh karena itu, silakan kalau ada kegiatan-kegiatan yang di luar kampus atau hal-hal yang ingin dibicarakan, komunikasi saja dengan saya. Saya kalau ada waktu, saya akan hadir. Hari ini sebenarnya saya tidak bisa hadir, sudah saya sampaikan dengan Pak Ketua. Tapi pada malam hari semalam, saya habis di rumah petang, dapat WA, saya sudah janjian bahwa pertemuan hari ini tidak jadi, dibatalkan. Tadi pagi Pak Delon WA saya teringat, oh ada pertemuan rupanya hari ini ya, undangan. Jadi saya bergegas, saya belum mandi sebagai Pak Delon, ada tamu di rumah. Langsung saya tutup pembicaraan kami, langsung saya bilang, saya mohon maaf Pak, hari ini saya menghadiri undangan mahasiswa. Dengan begitu, tamu yang di rumah pulang, saya langsung mandi, langsung pergi. Saya pura-pura nanya, di mana merpati itu? Saya minta Pak Delon selok dulu, bilang. Saya langsung mutar. Saya tinggal di daerah Ambawang, ya, domisili di situ. Saya KTP Bengkayang. Domisili saya di daerah Ambawang, sudah 7 tahun saya di situ. Ya, saya diminta Pak RT pindah KK KTP, tapi saya bilang saya ini diutus masyarakat Bengkayang Singkawang mewakili mereka. Jadi saya tidak bisa pindah. Saya tetap jadi domisili di sini, dan domisili pun dipercaya sebagai ketua komplek pula. Itu masalahnya. Nah, jadi orang kita anjurkan pindah untuk di situ, tapi kita sendiri masih tinggalnya di Bengkayang. KTP alamat saya Bengkayang, Sakit Desa Tumiang. Saya ini anak petani. Bapak saya, ibu saya petani. Saya pulang kampung biasanya noreh dan ke kebun. Baru beberapa tahun ini saya tidak noreh dan ke kebun. Tapi baru-baru ini saya ke kebun terus jadinya. Kebun sawit. Jadi pesan saya kepada adik-adik, setelah kuliah, kerja dengan baik. Sampaikan kepada bapak ibu, orang tua kalian, jangan jual lahan. Lahan yang ada digarap. Tanam sawit kalau yang mampu. Ya. Kita beri contoh, misalnya kalau kita ada lahan 3 hektar, 3 hektar itu satu hektar itu bisa menghasilkan 1,5 ton. 3 kali 1,5 ton, 4,5 ton sekali panen. 2 kali panen sebulan 9 ton. 9 kali 3.000, 27 juta. Jadi kalau kita berpikir begitu, kalah gaji pegawai Pak Yani, Kepala Dinas, kalah. Kalau kita berpikir begitu. Tapi kalau kita berpikir instan, jual saja lahan itu, selesai. Nanti 2-3 tahun dah menderita. Oleh karena itu, pesan saya kepada adik-adik saat ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak bicara sedikit lama ya. Mungkin Bapak sudah ngantuk atau lapar. Saya minta waktunya sebentar agar kita ini, saya belajar karena saya orang kampung. Betul kata pastor tadi, kalau kita orang kampung, jadilah anak kampung yang baik, yang bekerja, jangan malas-malasan. Sudah saya beri gambaran kan,
Kalau kita malas, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita rajin, kita menjadi tuan di tanah kita bakal sejahtera. Oleh karena itu, kuliah itu jangan sampai lama-lama. Pak Ketua, tuntaskan kuliahnya. Udah 6 tahun kuliah, belum selesai. 1 tahun lagi lah dirampaskan. Halo saudaraku yang di belakang Pak Andre. Itu saya sering lihat muka beliau tuh. Dulu di kampus Takat. Masih kan? Masih. Saya dulu mau ngajukan judul, ketemu beliau tuh. Payah mau lulus. Sama kita IPK 2, juga. Karena saya dulu kuliah sambil-sambil, tidak fokus. Orang belajar betul-betul belajar, kita belajar cari hidup. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mampu. Jadi sebentar belajar, sebentar cari duit. Tapi begitu orang pasti sukses, Pak. Kenapa? Karena belajar itu bukan hanya mencari ilmu, tapi cari hidup. Dia berakal hidupnya. Sorry Bu Kadis. Ibu Kadis nih yang sangat cantik di salah satu provinsi Kalimantan Barat nih. Bu Kabit. Bentar lagi jadi Kadis lah mudah-mudahan, karena Pak Kesantus tuh kan orang Dayak. Betul tak Bu? Betul. Ya mudah-mudahan kita berdoa. Kalau saya sebutkan jadi Kadis, bisa 2 tahun ke depan jadi Kadis Ibu nih. Semangat Bu. Harus kan? Harus. Program orang Dayak tuh wajib. Kenapa? Karena gubernurnya dan wakil gubernurnya sama-sama Dayak, walaupun Norsan itu bukan Dayak. Dulu waktu zaman Pak Miji, mohon maaf, orang Muslim, saya sebagai legislator yang di provinsi selalu menentang kebijakan beliau. Bahkan saya sangat keras kalau bicara dengan kepala-kepala dinas. Kalau yang tidak, menurut saya tidak baik, saya suruh berhenti jadi kepala dinas. Tanya Pak Bari itu. Saya suruh berhenti. Saya kasih masukan inovasi-inovasi yang baik untuk menambah pendapatan daerah. Petak lantak dia. Apa petak lantak itu? Dengar sini, keluar sini. Tidak mau dengar. Pokok ngomong-ngomong lah kita, katanya. Begitu dia. Petak lantak itu orang hulu, Pak. Tidak mau dengar. Dia dengar itu hanya gubernurnya yang didengar. Tapi inovasi kita yang kita berikan tak mau didengar. Syukur-syukur Tuhan menghukumnya. Ini hukuman bagi mereka. Kenapa saya katakan hukuman? Tidak terpilih. Tidak terpilih. Yang terpilih Norsan Krisantus. Walaupun partai kami kemarin dukung Miji Didi. Dengan terpaksa saya datang ke TPS, saya pilih Miji Didi. Tapi saya dengan hasil kalah. Aduh, puji Tuhan. Itu dia. Jadi organisasi kita ini, karena kita organisasi yang besar, mahasiswa yang besar, tolong bentuk pengurus yang pengurusnya itu berwarna-warni lah, ya. Karena ini membawa mahasiswa Bengkayang ini, penduduk kita bukan saja Dayak, tapi Dayak, Melayu, Madura kalau ada, Cina kalau ada, silakan masuk di dalam kepengurusan. Begitu juga jangan pilih agama. Mau agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Konghucu, silakan bergabung. Karena kita ini mau buat kekuatan agar kita dipandang oleh kabupaten lain. Dengan ada persatuan kita, maka kita akan dihargai juga. Ya.
Kalau kita udah mulai main blok sana blok sini, segala sesuatu yang kita rencanakan pasti sulit berkembang. Yakin dan percaya. Oleh karena itu, kalau berbaur sesama mahasiswa, jangan memandang orang kalangan rendah tingkatannya, tapi rangkullah mereka. Berbaurlah dengan baik. Jadi mahasiswa terpelajar. Jangan sampai bikin malu Kabupaten Bengkayang. Itu Pak. Ya, adik-adik semua. Jangan ngunguk di depan, nanti di belakang bikin mahasiswa daerah kita malu. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Kabupaten Bengkayang. Jangan sekali-sekali kalian menyentuh narkoba. Itu musuh negara, musuh daerah. Kalau orang dah mulai hal ke sana, hidupnya tidak bakal lama. Oleh karena itu pesan saya, belajarlah yang baik. Jadilah mahasiswa terpelajar. Jadilah pengurus yang mengayomi. Jadilah pemimpin yang apa? Yang diteladani. Karena kalau tidak diteladani, masyarakatnya hancur, anggotanya hancur, bubar. Akhirnya mesti tidak percaya kepada pengurus. Ini singkat ya, 2 tahun ya Pak Delon ya. Pak Delon, kepengurusan ini ada 2 tahun kan? Iya. 3, 2024, 2025, 3 tahun ya. Ini 3 tahun ini sebenarnya sulit untuk membuat kita berkarya. Karena sebentar ganti pengurus, sebentar ganti pengurus. Nah, jadi lanjutkan. Jadi buat 5 tahun gitu Pak, atau 4 tahun. Munasnya nanti. Kalau sedikit-sedikit ganti pengurus, kapan mau berpikir kita bekerja? Aduh, istri saya dan nelpon pula nih. Istri tetap 1 Pak Delon. Karena baru. Ya, jadi mungkin hanya ini dapat saya sampaikan kepada kita semua. Mohon maaf menyita waktu adik-adik. Pesan saya malam ini, jangan mabuk di radang. Kalau mau nonton ini malam terakhir, nontonlah yang baik. Kalau mau nonton yang baik. Mau minum jangan banyak. Ya. Kalau yang laki-laki ini kan suka peminum juga. Saya pun suka minum. Tapi minum dah kita yang kontrol. Jangan sampai kita tidak mampu mengontrol diri kita sendiri. Minum, jangan ganggu orang. Jangan dosa, karena beberapa gawai pekan-pekan yang lalu itu sering kelahi, itu bikin saya tidak suka dengan perkumpulan. Jadi organisasi kita dipandang seperti itu. Atau mungkin ada orang yang mencoba-coba merusak pesta kita. Jadi pada siang ini adalah siang jam 12. Saya berpesan, malam ini kan malam penutupan. Kalau mau nonton yang baik. Minum yang selayaknya. Jangan mabuk. Ya. Kalau kalian pacaran jangan merugikan anak orang. Nah, ini saya dulu pacaran juga, tapi tidak pernah merugikan anak orang. Jadi istri dia. Mantap. Karena saya pacaran dulu. Nah, ini cerita pacar 2 orang ya pacar saya. Saya tidak mau banyak-banyak. Karena yang dipilih itu 1. Mantap. Terbukti sampai sekarang saya masih awet.
Ya doakan biar kami selalu setia, sehidup semati. Jadi yang core tadi itu saya minta nomor HP-nya. Tuh. Siapa tahu saya ada kegiatan-kegiatan di luar daerah, ada hal-hal yang ingin membuat acara itu meriah, kita kan butuh kelompok core yang baik. Saya suka tadi lagu-lagunya, merdu-merdu suaranya. Hanya beberapa orang aja suasana sudah baik, apalagi ramai. Ini cocok untuk dikembangkan. Itu. Cuma perkawinan saya baru usia 9 tahun. Tahun depan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti minta nomornya ya. Kasih tuh. Jadi demikian yang saya ucapkan, mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang saya ucapkan, karena saya ini adalah manusia biasa. Seperti inilah saya bicara belak-belakan kata orang, karena tidak terinci. Kalau kepala daerah kan kalau bicara itu ada kata sambutannya ditulis semua. Kalau kita tidak, hanya spontan apa yang mau kita omongkan itu yang kita bicarakan. Betul enggak Pak Ketua? Udah berapa kali kita ketemu? Sering. Tekor enggak kegiatan hari ini? Enggak tekor. Syukurlah puji Tuhan. Kalau tekor tadi ke saya enggak bisa nambah lagi sedikit. Gitu lah. Puji Tuhan enggak tekor, bagus. Ada lagi datang, bagus. Karena kan masuk seluruh pendidikan ini kan di bawah naungan kepala dinas pendidikan baik kabupaten dan provinsi. Kalau orang dinas sudah datang, apalagi diwakilkan bupatinya, itu pasti aman. Apalagi Pak Dalon ini adalah salah satu kepala dinas di Kabupaten Bengkayang, beres semuanya kena beliau. Saya kenal Pak Dalon ini sewaktu saya tenaga honor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pak Dalon dulu kabit ya? Kepala UPT wilayah 1, betul, sering razia. Nagih pajak. Waktu nagih pajak Pak Dalon kepala UPT wilayah 1, saya tenaga honor diperintah beliau, Pak Lek tolong sana kejar katanya, belum di stop katanya, sering razia Pak. Kejarlah kita, lolos tenaga honor ini kan penuh orang. Puji Tuhan, kami selalu kawan, sering cerita, sering WA. Kebetulan beliau kepada orang Bengkayang, saya juga orang Bengkayang. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan nama Bengkayang patut dijaga. Adik-adikku yang cantik dan ganteng, kalau ada hal-hal lain yang dibicarakan, kalau masalah cinta jangan dengan saya. Tapi kalau yang ingin bisa memberikan motivasi, silakan kita ketemu. Boleh catat nomor saya, siapa yang mau berkomunikasi dengan saya terbuka. Ada yang mau nyimpan nomor saya kan? Boleh. Nanti tes ya, dari mana asal mana. Nanti setelah kita tukar nomor HP, lanjutkan ya Pak teman. 0811 5632 929. Lonceng apa tuh dah bunyi itu? Ratu surga. 0811 5632 929, 11 nomor. Nomor cantik. Nomornya kartu halo. Itu kalau ada dengar lonceng itu, kami dulu di Jarkop ingat dah mau makan atau berdoa. Nah, teng pagi jam 6 lewat itu udah pasti sembahyang, berdoa di gereja, di kapel. Kalau bunyi lonceng itu pasti udah mau makan, berebut makan. Itu ya, udah semua ada nomornya. Aduh, ini kita nih 0811 5632
929. Nah, tes saja ya. Silakan sebutkan nama dan alamat kalian, asal dari mana ya. Biar saya simpan. Kalau tidak disimpan tapi tetap saya angkat sih. Siapapun yang nelpon nomor baru pun saya angkat. Kecuali bukan nomor Indonesia, saya tidak angkatnya. Nah. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Adil Katalino, Mojoen Kasarga Basengat Kalibata. Selamat siang. Siap.